Perjalanan ini dimulai. Seperti kebanyakan pendakian lainnya, niatnya sih berangkat pagi, tapi realitanya sampai base camp aja jam 1 siang. Di mobil penuh sama tawa, tapi juga penuh harapan. Semoga hujan gak turun. Semoga juga gak ada drama kehabisan air. Dan semoga gue gak ngorok di tenda, gak ganggu sama yang lain. Sebelum nanjak, ritual wajib dulu. Isi logistik, belanja buah di jalan, dan bikin makan buat tenaga. Walau udah keburu lapar sih sebenarnya dari tadi. Dan inilah kami, 13 orang dengan tujuan yang sama, menjejak berbabu dari Tekelan dan membawa pulang cerita. Sorry guys, jadi sore ini, sore ya? Sore. Udah hampir jam 3 loh. Ini kita baru Merbabu via Tekelan gitu. Sebenarnya sih ini kali kedua ya naik ke Merbabu. Sebelumnya lewat Swanting, sekarang kita coba lewat Tekelan. Yes. Ini sekarang jam 14.50. Ini ketinggian di 1.600 ya di base campnya. Kita mulai. Kayaknya sih kita naik ojek. Ada ojek di sana. Untuk tarif ojeknya sendiri 40.000 untuk satu kali trip. Lumayan bisa hemat waktu 1 jam sampai ke pos 1. Tuh, sampai sini cuma 12 menit, cuma 10 menit sih sebenarnya naik ojek tuh. Kalau jalan kaki tadi 1,5 jam, ini di 1922. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dikabulkan doa saya. Enggak capek ya, Om. Mana, Om? Dua. Tak turun. Tak turun, Bu. Tak turun, Bu. Siap. Kita berbuat. Mas, pegangan helmnya aja, Mas. 4, 5, ada dalamnya. Gaskeun. Udah, semoga cerah. Merbabu. Gaskeun. Setelah doa singkat, kami mulai melangkah. Jalur Tekelan menyambut kami dengan tenang. Padahal kaki baru aja kenyang sama nasi ya. Jalur awal sih masih bersahabat ya. Bahkan kita lewatin sungai kecil kayak gini. Mungkin karena semangat atau kamu baru sadar nanjak di sore hari ini ya salah satu pilihan terbaik, tapi bisa juga enggak. Karena udah mulai berkabut, tapi positifnya ya jadinya nggak panas sih kayak gini. Sore. Ini masih perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ya. Jalanannya masih didominasi sami sama tanah biasa sih. Ya mirip kayak Swanting. Cuma nggak tahu ya. Kok ngerasa di sini lebih enak gitu. Apa mungkin ini karena mendaki sore? Mungkin ya. Soalnya adem. Wah, kabutnya. Masya Allah ya, bagus banget. Gerbang Cendani. Karena saking banyaknya orang, jadi kita naik tuh jadi kepencar-pencar sih. Cuma nggak kepencar sampai banyak banget. Paling kita kebagi-bagi 3 sampai 4 orang. Cuma apesnya ini gua
Nah, barengan sama yang lagi mountain dead. Tidak. Pos 2 Pereng Putih. Apa Perang Putih ya? Ketinggian 2200 mdpl. 1 jam 13 menit. Sekarang jam 16.20. Berarti 45 menit kurang lebih dari 1 ke 2. Nah, di pos 2 juga ada mata air dan shelter yang dibangun kokoh untuk tempat istirahat pastinya. Oi, lagi santai kawan. Kau lagi santai. Makan apa kawan? Oi. Kabut banget cuy. Setelah dirasa cukup istirahat di pos 2 dan kita isi air di pos 2, karena di pos 2 ini terakhir kita untuk isi air ya, langsung disuguhin sama jalur nanjak yang pol-polan. Nah nih, mulai dari pos 2 tuh vegetasinya udah mulai kebuka ya. Cuma sekarang lagi kabut banget. Pasti ini tembok. Jadi kalau misalkan kayak seandainya siang ini pasti panas terik sih. Tapi tadi pas intip-intip lagi agak sedikit cerah, malah keren. Cerah dong, cerah dong. Kalau disuruh milih buat remedi jalur antara Suwanting sama Teklan ini, gue dengan yakin pasti jawab Teklan. Seindah ini bro dari bawah. Akasia Tunggal ke jam 17:10, udah 2 jam dari bawah, tinggian 2340. Ini kalau kita mendakinya dari pagi, yakin sih dia akan sekabut ini. Gimana lagi tapi. Lima kita baru nyampe Akasia Kembar. Nah, Karena tim kita dari Bogor, Jakarta, Bekasi, dan terakhir jemput gua ke Bandung, ya jadinya ngaret sih di perjalanan. Belum lagi jalurnya macet saat long weekend kayak gini. Sabanak 2 jam 17.25, udah 2 jam 18 menit. Semangat nak, suksesmu di depan mata. Tuh. 3 Gumuk Mentul, hilangkan egomu, hidupmu sedang diuji. Ini rame banget tuh. Di sini, di sana, anjay. Nah, di atas di sana ada lagi. Ini kita nyampe pos 3 tuh jam 17.30, 2 jam 23 menit. Gimana Dim? Mantap. Sampai ke pos 3. 2 jam 23 menit. Kapok nggak? Enggak. Eish. Niat awal sih pengennya campnya di pos pemancar ya, tapi karena udah kesarean kayak gini benar-benar gak memungkinkan untuk lanjut. Apalagi ini udah mulai gerimis-gerimis tipis ya, dan hari udah mulai gelap, jadi kita mutusin buat camp di pos 3 ini. Ya, gak apa-apa lah, agak jauh dikit untuk summitnya. Apa itu? Soto. Wow. Pakai santan? Enggak pakai. Udah gini aja. Mantap.
Lempong Sampan. Nih jam 3.32, baru 15 menit nih dari 3 ke 4. Tadinya sempat mau ke sini, tapi kata pendaki yang turun penuh banget. Soalnya beberapa banyak yang OT di sini. Ternyata benar penuh banget. Jalan dari 4 ke atas tuh gak ada ampun ya. Tuh gubuk. Tahu dah, benar apa enggak ya di sana? Ada puncak tuh itu kayaknya. Summitnya macet. Puncak Pemancar 2847 mdpl. Belibet banget ngomong. Ini jam 4.37, udah 1 jam 13 menit. Iya. Susah. Pemancarnya di sini. Ini jalurnya tuh, turun tenang lagi tuh. Oh, itu jalur. Nanti kalau dari tengah tadi itu Tempat camp di Pemancar. Itu masih dominasi turunan berbatu. Siluet orange sunset. Kok sunset? Sunrise? Das. Sejujurnya ini pengalaman pertama gue sih naik di long weekend kayak gini. Bener-bener kayak pasar, rame banget. Sampai jalur yang susah kayak gini aja antrinya itu loh. Itu sih sebenarnya yang bikin lama. Antri di jalur. kabut, Cak. Tapi di balik sulitnya jalur summit via Teklan ini gak akan nyesel sih, karena ya, pemandangannya itu loh gak bisa diucapin sama kata-kata. Kalau kata si Dimas bilang sih, ini kayak jalur Torean versi mini. Ya hitung-hitung latihan lah ya sebelum kesana kalau ada dananya. Ini titik pada saat mau mendekati ke puncak Genteng Songo. Jadi kalian harus baru berhati-hati sama pijakan karena bebatuannya beberapa banyak yang gampang lepas dan harus benar-benar fokus. Sampai puncak Genteng Songo. Kayak pasar. Nih jam 6.26, 3 jam kita dari pos 3. Ketinggian 3122 mdpl. Naik lagi kayak gini. Kayak pasar. Jangan Kalau fotoin ya, ya, fotoin aja. Kelihatan nggak? Ini puncak triangulasi masih kayak pasar. Jam 6.33, 3 jam 9 menit. Banting salah kumpul. Jadi nggak ada gini-ginian ya. Nggak ada. Pernah ya? Oh jelas dong. Kalau Arkupuro, Pantai Kalau Arjuna? Arjuna? semua aja dibahas. Kita di puncak Genteng Songo sama triangulasi gak lama-lama ya, karena ya disayangkan ketutup kabut sih, cuma nggak begitu nyesel karena emang dulu pas via Swanting cerah pol, jadi nggak nyesel-nyesel amat sebenarnya. Jadi kita putusin buat turun menuju ke Puncak Syarif. Iya. Ya, nih curang nih, berdua nih, dua Dimas nih. Dia malah ke Puncak Syarif duluan dan malah dapat view kebuka di sana. Parah, parah.
turun ke itu cenah jalur Rokas. Kita balik ke sini. Ke sini kita balik lewat mana? Tekelan. Welcome back to my channel. Channel is Pebeladagan. Ini persimpangan mau ke Puncak Sarip, ini ke sana. Ke sana triangulasi sama Genteng Songo. Mau ke atas? Menuju Puncak Sarip. Nah, ini suasana di Puncak Sarip. Jadi di sini jam berapa? Jam 8:30, Cak. Genteng sama apa triangulasi itu beda gak? Beda. Oh berarti Tapi dekat itu dari Genteng Songo ke air habis semua. Kadang yang paling membekas dari sebuah pendakian bukan cuma puncaknya, tapi perjalanan pulangnya. Saat langkah mulai melambat, tapi hati terasa lebih ringan. Saat telah berubah jadi tawa, dan alam seperti ikut mengantar kami turun. Soalnya lampu merahnya Pemandangan di jalur ini seakan ingin bilang, terima kasih sudah datang, dan jangan lupa kembali. Merbabu bukan cuma sekedar gunung, tapi pelajaran diam-diam tentang kebersamaan, kabut-kabut lah ya. kesabaran, Masih ada dan rasa cukup. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya, di langit yang berbeda, dengan cerita yang baru. Ini teh kemewahan mun di gunung mah.